Ini Ya, Pak. kita bahas tentang proses of interaction design ya. Jadi ini untuk chapter 2 ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan bab 1 interaction design? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke proses of interaction design ya di chapter 2. Ini terkait dengan interaction design ya. Pasti akan terpikir ya, apa sih yang terkait dengan interaction design ya. Ya, pasti akan menjadi satu bahan pertanyaan ya. Yang pertama adalah understanding the problem space ya. Nah, bagaimana sih kita memahami terkait dengan problema yang mau kita lakukan interaction design ya. Ini mahasiswa punya satu kendala di sini ya. Jadi mengangkat satu topik terkait dengan satu sistem ataupun aplikasi ya, kemudian sudah dihadapkan pada satu interaction design ya, satu desain yang mau kita solving ya. Nah, apakah mahasiswa itu paham dengan apa yang mau dibuat? Nah, itu. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah important of involving user. Ya. Kita harus melibatkan pengguna. Ya. Jadi jangan main asal desain. Ya. Jadi tidak bisa kita mendesain berdasarkan persepsi dari Anda. Ya, maka biasanya pengumpulan data itu sangat penting. Ya, waktu Anda melakukan satu riset atau melakukan satu proyek IT, ya, di mana proyek IT itu Anda mendevelop sebuah aplikasi, ya kita kumpulkan dulu kebutuhan-kebutuhan dari sang pengguna. Ya, kemudian degree of user involvement ya, bagaimana derajat keterlibatan dari para pengguna ya. Kemudian apakah Anda menggunakan juga user center approach ya? What is a user center approach ya? Jadi user center approach ini berarti kita berbasis pada kebutuhan user ya. Jadi memang pendekatan desain ya memang berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Ya. Jadi memang misalnya waktu kita buat satu desain aplikasi, ya katakanlah saya bikin sebuah aplikasi misalnya mirip dengan Tokopedia, ya. Berarti kan yang memakai adalah para pelanggannya, termasuk juga calon pelanggan baru, ya, membernya, penjual tokonya, ya. Nah, kalau Anda mendesainnya itu berdasarkan hanya persepsi Anda, ya, dan tidak berdasarkan kebutuhan dari sang user, saya yakin pasti web itu lama-kelamaan akan ditinggalkan. Ya. Ya. Jadi, agar makin ramai orang berkunjung, ya, kalau Anda melihat di Shopee, ya, mereka bikin suatu game, ya, game sederhana, ya, Shopee Tanam gitu ya. Ini dia bikin game-game sederhana seperti ini tujuannya adalah untuk menarik pelanggan agar orang itu tidak kabur dari web tersebut ya. Dengan cara apa? Karena kebutuhan dari pelanggan itu adalah koin ya. Ya, dengan adanya koin-koin bonus itu ya orang kan tertarik gitu ya. Akhirnya main terus ya. Sehingga lama-lama web itu makin banyak interaksinya itu makin jadi web yang trafficnya sangat tinggi ya. Nah, berkaitan dengan itu ya adalah 4 aktivitas dasar dalam melakukan interaction design. Jadi ada 4 interaksi dasar ya, aktivitas ya. Dan ada juga model life cycle yang dipakai untuk interaction design. Nah, ini beberapa practical issue ya. Siapakah penggunanya? Ini yang harus bisa kalian jawab ya, termasuk juga waktu Anda nulis sebuah skripsi ya, ataupun karya ilmiah, kerja praktek pun ataupun di jurnal ya. Jadi Anda harus bisa menjawab beberapa pertanyaan mendasar ya. Ya, kalau di riset itu biasanya yang ditanya pertama adalah why. Ya. Kalau di desain itu kita tidak tanya tentang why, tapi yang paling banyak ditanya adalah who,
what, and how. Sedangkan kalau di riset, ya, why, what, how, and who. Ya. Jadi kalau di riset itu selalu yang ditanya mengapa. Ya, mengapa ambil judul ini, mengapa Anda meriset ini, mengapa masalahnya ini, gitu loh. Nah, kalau di desain, ya, berarti kan kita menjawab yang why ini ya. Yang kita desain ini who, siapa yang menjadi penggunanya. Ya kan? Kemudian apa yang user butuhkan. Ini biasanya di studi-studi awal ya. Jadi waktu Anda sudah mulai riset, ya Anda kumpulkan studi riset awal Anda, kumpulin data ya, mulai dari interview, melalui observasi. Disinilah Anda bisa menggambarkan aktivitas ataupun proses bisnis yang terjadi atau yang terkait dengan yang Anda buat nanti. Kemudian bagaimana Anda mendesain alternatif misalnya ya, ada desain alternatif nih. Kemudian how to choose among alternative design ya, bagaimana Anda membuat pilihan terhadap alternatif desain ya. Kemudian bagaimana Anda mengintegrasikan interactive design activity ya di dalam model life cycle yang lain misalnya. Ya, karena di interaction design itu nanti kita menggunakan beberapa atau mengadopsi salah satu atau dari beberapa life cycle model ya. Jadi ada beberapa model pendekatan yang bisa kita adopsi, yang bisa kita gunakan ya dalam kita mendesain ya. Jadi desain juga enggak sembarangan gitu ya. Ya, jangan pikir hanya ada sebuah tampilan ataupun apa langsung kita desain gitu, enggak bisa ya. Tapi dalam mendesain kita harus mengumpulkan data, mengumpulkan kebutuhan, mengumpulkan fitur, mengumpulkan sejumlah alternatif ya. Ya namanya mendesain itu kan pasti kita buat satu alternatif pilihan ya. Ya, apalagi kalau misalnya Anda bangun sebuah prototipe ya. Prototipe itu kan pasti ada buat beberapa pilihan ya, prototipe A, prototipe B, prototipe C ya. Dan semuanya itu nanti dikembalikan lagi ke stakeholder yang membutuhkan software ini gimana gitu lah. Nah, ini kalau kita lihat dari kaitannya what is involved in interaction design ya. Kalau kita lihat yang terlibat langsung adalah proses. Ya. Prosesnya apa saja? Fokus on discovery requirement. Jadi Anda fokus dalam mendapatkan kebutuhannya, requirement. Ini yang paling utama, discovering requirement. Jadi dalam mendesain itu Anda harus dapatkan dulu kebutuhannya apa. Kemudian design to fulfill requirement. Ya, setelah Anda dapatkan kebutuhannya apa, baru Anda mendesain untuk mengisi atau menjawab requirement tadi. Ya. Misalnya, saya membutuhkan e-commerce untuk penjualan barang. Nah, misalnya gitu ya, e-commerce penjualan barang khas Pontianak misalnya. Ya. Berarti Anda desain dulu, desain yang bisa menjawab kebutuhan ini. Requirement-nya misalnya di website e-commerce itu saya menggunakan pembayaran OVO. Nah, berarti Anda harus cari untuk menyelesaikan requirement untuk pembayaran OVO itu kayak gimana? Ya, ada desain ya kan. Kemudian kita memproduksi prototipenya. Jadi kita buat software ya setengah jadi. Artinya ya bisa dari sisi tampilan, tapi prosesnya belum sepenuhnya jalan semua. Jadi kita sudah meng-create di sini ya. Nah, kemudian kita evaluasi ya. Jadi tahapannya itu pertama requirement ya, kemudian desain, kemudian produksi prototype ya, atau biasanya kalau di tahapan di software engineering itu ini coding ya, biasanya coding atau implementation ya, implementation atau coding ya, kemudian di sini evaluating atau testing. Nah, itu. Kemudian fokus pada pengguna dan tujuannya. Jadi ini
sangat penting. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah software ini harus bisa digunakan. Ya, produk ini harus bisa digunakan, maka ini Anda fokus pada penggunanya. Ya. Jangan bikin desain yang meribetkan pengguna. Ya. Kalau dari konvensional kemudian dikembangkan ke IT, ya setidaknya kan dengan adanya fitur IT itu jauh lebih memudahkan ya dari yang rumit menjadi lebih simpel. Nah, sehingga kalau usernya itu Anda ya gimana ya, Anda membuat satu sistem atau produk ya, sehingga usernya itu mudah menggunakan produk, berarti Anda sudah berhasil dalam mendesain. Ya. Tapi kalau misalnya, ternyata usernya itu masih bingung gitu ya. Nah ini mau tidak mau memang fokusnya itu kita adalah dari sisi kebutuhan pengguna. Kemudian involve trade-off to balancing conflict requirement. Jadi kita perlu melibatkan trade-off ya untuk melakukan keseimbangan kebutuhan ya sehingga konflik itu tidak terlalu banyak muncul ya karena memang sedang mengembangkan satu perangkat lunak atau manajemen proyek gitu ya. Memang kita harus melihat dari sisi manajemen konflik ya. Kenapa? Karena biasanya user butuh A, developernya mandangnya B. Begitu dibuat versi AB, ya penggunanya bilang, wah nggak cocok nih, saya mau yang lain lagi, kayak gimana. Gitu. Jadi ini kadang-kadang, ya ini akan berlanjut ya, kalau kita tidak solving, ini akan muncul satu problema namanya istilah rock problem. Ya. Adanya satu keinginan tapi tidak selesai ya, itu the rock problem ya. Itu udah ngetrend di istilah IT ya, rock problem. Jadi biasanya para klien atau para user itu memang maunya sistemnya seperti ini ya. Begitu dibuatkan sistem kayak gini, oh saya maunya sistemnya kayak gini gitu ya. Berubah lagi gitu kan. Ada tambahan atau mungkin ada fiturnya dirasa kurang cocok dan seterusnya. Nah ini memang waktu kita melakukan desain ya itu kendalanya. Nah, untuk membuat alternatif atau membuat pilihan desain ya itu adalah menjadi suatu kunci dalam interaction design ya, terutama untuk proses keterlibatan user di dalam interaction design. Jadi kita membuat alternatif, kemudian bagaimana memilih desain tadi ya, itu adalah kuncinya. Nah, pendekatan yang bisa kita gunakan ada 4 ya. Jadi ada 4 approach for involving in interaction design ya, proses in interaction design yaitu ada user centered design di mana ini fokus pada kebutuhan user. Ya. Kemudian activity centered design ini berdasarkan aktivitas ya, aktivitas dari user ya. Kalau ini kan kebutuhan user. Kalau ini berdasarkan dengan aktivitas. Nah, ini contohnya kalau di e-commerce itu misalnya dari pembayaran, keranjang belanja, aktivitas-aktivitas yang menjadi fitur utama itu, ini yang menjadi activity center design. Nah, ini biasanya ke sistem-sistem yang sifatnya banyak sekali aktivitasnya ya. Misalnya kalau di e-commerce berarti di pembayaran, di keranjang belanja ya, kemudian proses penjualannya, transaksi dan seterusnya itu dimainnya di activity center design. Kemudian sistem desain ya berkaitan dengan bagaimana mendesain sistemnya ya secara keseluruhan ya. Kemudian bisa dikembangin menjadi jenis desain di mana jenis desain ini jauh lebih adaptif ya. Jadi ada 4 pendekatan dari interaction design. Oke. Kalau kita lihat dari ya diamond of design ya, di sini ada sebuah
diagram ya. Ini diagram yang berkaitan dengan desain proses ya, desain proses. Maka waktu kita mendefinisikan problem ya, itu sudah masuk ke bagian mendesain di sini. Jadi waktu kita mendefinisikan problem, itulah letak kita mulai melakukan tahapan awal dalam mendesain. Ya, tujuannya apa? Menyelesaikan masalah ya dengan memberikan suatu solusi. Jadi problem ini kita telusur, kita discover ya, insight into the problem, kemudian kita define the area to focus ya. Jadi problem sampai ke definisi problem itu memang kita harus mendiscover, kemudian kita definisikan masalahnya. Ya. Ini kayaknya sama dengan proses waktu Anda melakukan riset ya. Melakukan riset penelitian itu juga sama ya. Kita cari dulu fenomenanya apa. Fenomenanya apa, kemudian kita definisikan masalah-masalahnya seperti apa ya. Barulah nanti kita mulai start develop apa sih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Ini sama nih. Jadi waktu kita melakukan desain proses sama. Kita definisikan dulu problemnya ya, dengan discover dulu kita cari ya. Temukan dulu masalahnya apa. Bukan cari masalah ya. Kalau cari masalah gampang. Tinggal cubit satu orang pasti marah kan. Nah, itu udah cari masalah. Tapi kalau temukan masalah, ini yang harus lebih intens kita cari. Ya. Kemudian define the area to focus. Ya, bagaimana kita mendefinisikan problem-problem tadi menjadi perumusan masalah ya. Jadi dari masalah-masalah tadi kita rumuskan ya, sehingga dari titik ini kita sudah mulai masuk ke dalam tahapan desain proses kita. Nah, waktu sudah masuk tahapan ini, kita mendevelop apa sih solusi yang cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di sini. Ya, kalau misalnya di sini problemnya adalah data redundansi misalnya, berarti nanti solusinya adalah database-nya kita bikin agar dia tidak redundansi misalnya. Atau di sini ada pelaporan yang terlambat, berarti nanti di sini ada fitur pelaporan yang lengkap ya. Kalau di sini input data tidak terintegrasi, berarti di sini Anda buat input datanya terintegrasi dengan database dan sebagainya. Atau di sini datanya tidak standar, berarti di sini Anda bikin satu tampilan sehingga waktu diisi data masuk ke database semuanya standar. Kemudian Anda berikan solusinya ya untuk kita berikan kepada pengguna di user. Ya, jadi nanti waktu setelah tahapan desain proses sebagai solution kita tawarkan ke user untuk dievaluasi ya. Jadi ini double diamond of design ya, satu grafik yang cukup bagus ya dalam mendefinisikan desain proses. Nah, terkait dengan problem space ya, bagaimana kita memahami problem space kita ya. Pertama kita explore dulu ya, what is the current user experience ya, bagaimana sih yang menjadi user experience saat ini ya. Ya, berarti kita mungkin harus ya menambahkan ini waktu untuk pengalaman dari sang user. Ya, kita lihat dari cara dia. Bisa kita amati dengan metode survei ya, observasi gitu ya. Observasi. Why is change need ya. Jadi apa sih yang ya kadang-kadang kan waktu kita sudah mendesain ternyata berdasarkan user experience-nya ini ya ada beberapa perubahan pada desain misalnya ya. Nah, ini mengapa sih harus ada perubahan pada kebutuhan di desain yang sudah kita buat misalnya. Ya. Misalnya kalau saya buat sebuah tampilan form login lah, ya, sebuah form login gitu ya. Oh, berdasarkan user experience katanya saya lebih condong lebih enak sih pakai keyboard ketimbang pakai mouse ya. Jadi saya lebih enak sih kalau begitu enter langsung dia tab-nya ke bawah gitu ya.
Kemudian waktu saya enter lagi di password, langsung tabnya langsung ke tombol OK, bisa atau login gitu. Nah, itu kan contoh pengalaman dari user ya, pengennya seperti itu ya. Ya, tapi waktu kita mendesain itu ternyata ada ini bukan kekeliruan ya, misunderstanding ya. Waktu kita mendesain, kita pikirnya usernya tuh pakai klik gitu ya. Jadi waktu ditekan tab itu ternyata tabnya itu pindah ke tombol login misalnya. Nah, tekan tab lagi dia malah ke cancel. Tekan tab lagi baru masuk ke text box untuk password misalnya. Jadi kan kayaknya ada alur yang mungkin keliru kalau kita sebagai programmer kan kadang-kadang nggak mikir, yang penting programnya jalan dulu ya. Nah, tapi waktu user make itu memang kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dari sang pengguna. Nah, biasanya ini memang sering terjadi perubahan ya. Ya, mungkin waktu Anda ngisi KRS kemarin juga gitu ya. Ada beberapa yang berubah ya. Kemarin saya bisa batalkan, nah, sekarang kok nggak bisa, harus diapakan lagi. Jadi ini biasanya ya ini berdasarkan dari user experience Anda ya. Jadi user experience dari dosen pembimbing akademik, dari user experience dari mahasiswa ya dan seakademik, sehingga sistem yang sudah awalnya dibangun itu nanti akan mengalami beberapa perubahan ya. Tujuannya apa? Untuk mengimprove ya. How will this change improve the situation? Ya, biasanya memang untuk mengimprove dari adanya bug gitu ya, atau adanya error yang kecil atau adanya kekeliruan. Ya, itu biasanya itu tujuannya. Jadi biasanya ada improve dari situasi tertentu. Ya. Ya, kemudian articulating the problem space ya memang membutuhkan effort dari tim ya, kemudian explore different perspective ya, karena kita memang harus melihat dari banyak perspektif. Membuat software bagi seseorang itu memang tidak susah ya. Tapi bagaimana kita membuat bahwa program itu bisa dipakai oleh sang pengguna, maka kita harus melihat dari berbagai sisi. Kalau penggunanya itu ada 3 aktor misalnya, aktornya itu misalnya pimpinan perusahaan, kemudian ada kasir, kemudian ada bagian admin. Mau tidak mau kita harus melihat perspektif dari ketiga aktor itu. Jadi kita memang, ya ini nanti kaitannya ke desain di perangkat lunanya ya. Jadi waktu kita mendesain use case, ini ada sangkut pautnya dengan desain ini. Ya. Kemudian avoid incorrect assumption ya. Jadi kita menghindari adanya asumsi yang tidak benar ya. Kemudian yang tidak support ya. Klaim yang tidak support. Ini biasanya memang harus kita hindari ya, dari bagaimana kita memahami problem space dari proses yang mau kita lakukan interaction design ya. Ya, kita lihat yang berikutnya adalah tentang important of involving user. Ini bagaimana kita melibatkan pengguna. Ya, ya memang ada beberapa terkait dengan manajemen ekspektasi ya. Ya sesuai dengan realistik ya, tidak no surprise ya, no disappointed, kemudian timely training, communication but not hype ya. Jadi memang untuk melibatkan user memang kita harus butuh yang utama itu komunikasi. Ya. Membuat sesuatu itu memang harus ada komunikasi ya. Kemudian waktu kita sudah menyelesaikan proyek sebuah aplikasi, kemudian agar bisa dipakai, maka kita harus memberikan training. Ya. Itu memang harus ada melibatkan pengguna. Ya. Mungkin kalau sekarang masih belum terbayang bahwa kita nanti buat software kayak gimana, kemudian software itu mau dipakai, itu ya memang belum ada gambaran. Tapi kalau intinya nanti waktu Anda sudah buat skripsi ataupun proyek aplikasi, ya hal ini akan menjadi satu hal penting. Ya. Kalau belum pernah buat sama sekali pasti nggak akan terasa. Tapi kalau sudah pernah melibatkan user dalam proyek, itu akan terasa ini. Ya. Kemudian terkait dengan ownership ya,
make the user active stakeholder ya. Memang kita harus ya berusaha agar user itu aktif ya sebagai stakeholder. Kemudian more likely to forgive or accept problem ya. Karena memang biasanya kalau kita mengembangkan satu sistem ya pasti ada yang bermasalah ya. Waktu kemarin saya lihat memang sistem di SIAK kita ada masalah misalnya di perhitungan SKS ya, perhitungan apa biaya kuliah ya, itu memang mungkin kesalahan dari perhitungan atau mungkin kesalahan dari algoritmanya ya, itu memang ya bisa dimaafkan lah orang bilang kan. Ya, kemudian can make a big difference in acceptance and success of product ya. Memang ya semua software ya memang harus bisa kita terima dengan baik dan itu adalah kunci kesuksesan dari suatu produk ya. Kayak inilah software-software yang Anda gunakan, misalnya kayak Office 365 atau Office 2017, 2018, 2019, 2020 gitu ya misalnya ya. Ya, itu kan pasti ada beberapa ya kadang-kadang kita temukan adanya bug gitu ya, atau mungkin itu ya biasanya memang ya kita bisa maklum lah ya. Biasanya itu terjadi karena mungkin kita buka beberapa aplikasi sekaligus, atau mungkin ada fontnya tidak terloading dengan baik sehingga dia korup, atau bisa jadi secara tak sengaja file template dari Word itu kita hapus normal dotnya ya, sehingga waktu loading ternyata normal dotnya tidak diketemukan, akhirnya dia error gitu. Misalnya ada itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan kita sebagai pengguna ya dari aplikasi yang sudah ada gitu ya. Nah ini bayangkan kalau yang mode ini adalah Anda mengembangkan sebuah perangkat lunak untuk satu perusahaan ya. Jadi memang hal terpenting adalah melibatkan pengguna, itu intinya, dan komunikasi. Ya. Jadi kalau Anda skripsi nanti, ya, jangan buat aplikasi hanya berdasarkan pemikiran Anda. Oh nanti inputnya kayak gini, gitu kan? Ya. Tapi begitu Anda serahkan ke perusahaan bilang, alah kurang ini nih. Ya kan? Daripada kerja 2-3 kali, ya paling tidak Anda sudah ngumpulin semua bahan, ya, kemudian komunikasikan kepada karyawan ataupun staf yang bakalan nanti menggunakan aplikasi Anda. Jadi kira-kira apa sih yang dibutuhkan sih kalau untuk input apa aja gitu, dikumpulkan dulu. Jadi kita kumpulkan, kita sketsa dulu ya, kita tulis fitur-fiturnya apa aja gitu ya. Nah, barulah nanti kita desain prototipenya ya. Itu penting dalam mendesain sebuah aplikasi ya. Jadi tidak sembarangan juga ya kita ya. Nah, kemudian keterlibatan usernya gimana sih? Ya, kita lihat dari member of design team ya. Jadi dalam mendesain ada beberapa keterlibatan ya. Ada yang full time, ada yang part time, ada short term, ada yang long term ya. Nah, ini tergantung aja sih, karena memang dalam mendesain memang lebih condong ke teamwork ya. Kalau full time itu constant input but lose touch with user, katanya lose touch. Jadi agak kurang dengan user nih kayaknya. Kalau part time ya patchy input and very stressful ya, lebih stressful. Kemudian short term itu inconsistent across project life ya. Kemudian kalau long term itu consistent but lose touch with user. Ini beberapa jenis atau ya kategori lah dari desain tim. Ya. Ada yang full time, ada yang part time, ada short term, ada yang long term. Ya. Itu tergantung sih dari project manager Anda ya yang menginstruksikan kepada Anda untuk terlibatnya seperti apa gitu ya. Nah, itu biasanya yang sudah punya software house itu mereka punya tim-tim khusus ya. Nah, tim khusus ini bekerja ada yang full time, ada yang part time, ada yang short term, ada yang long term gitu ya. Kemudian face to face group or individual activity. Ini tergantung juga ya, apakah ada yang mode face to face group ataukah ada yang individual activity.
Kalau yang individual activity itu banyak nih. Kalau di perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan mahasiswa untuk mengembangkan beberapa modul ya, modul-modul. Kemudian nanti modul itu kita embedded di satu aplikasi yang utama gitu. Ini yang banyak nih. Jadi proyek-proyek mahasiswa yang direkrut ya. Jadi mahasiswa itu direkrut, nanti dia diminta untuk mengembangkan sebuah tools ya. Nanti tools itu yang akan di-embedded ke dalam satu sistem yang sudah jadi. Nah, itu mode individual activity. Ya, misalnya kalau yang dulu itu yang pernah saya tahu project manajernya ini mau buat sistem kayak software karaoke gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi karyawannya itu adalah mahasiswa kita, ya. Mahasiswa kita itu hanya disuruh membuat tools untuk hanya untuk misalnya ya, ini ambil contoh aja ya, misalnya memutar lagu aja gitu. Nah, nanti ada yang bagian yang lirik karaoke-nya misalnya, atau yang lainnya untuk yang mana gitu. Nah, anggap gitu. Jadi kita divide menjadi beberapa case yang kecil. Nah, case-case kecil itu yang dikerjakan secara individual activity. Kemudian online contribution from thousand of user. Ya, ini memang kita butuh kontribusi online dari pengguna ya. Biasanya ini didapat dari online feedback. Ya, online feedback. Nah, ini kuesioner untuk feedback-nya ini memang butuh ya. Nah, biasanya untuk memperbaiki kelemahan dari sistem kita ya. Nah, ini biasanya ini dibuat untuk sistem yang sudah sudah yang besar gitu ya. Itu memang dia pasti kasih online feedback ya. Tapi kalau kayak aplikasi yang dibuat oleh yang untuk perusahaan itu biasanya nggak berikan online feedback ya. Paling dia hanya beberapa sampel dipilih ya. Kita lihat bagaimana sih user acceptance test-nya itu terhadap ini sistem yang sudah dibangun. Kemudian crowdsourcing desain idea ya, bagaimana tentang ide untuk mendapatkan crowdsourcing ya. Dan beberapa hal lain tentang citizen science ya, itu juga bisa juga nih. Ini hanya, tapi yang paling utama di online feedback ya. Kalau di crowdsourcing itu kan tinggal download aja di internet, ada juga. Bisa juga dari komentar ya. Bisa juga dari komentar. Misalnya ini kaitannya ke data science ya, misalnya sentimen analitik ya. Jadi ini berkaitan dengan komentar terhadap sistem ya. Jadi kita bikin semacam saran dan masukan terhadap sistem. Nah, kemudian nanti setelah berjalannya waktu, sistem ini akan mendapatkan banyak tanggapan. Tanggapannya itu ada yang itu ya, ini semuanya masuk kategori online feedback juga ya. Cuman nanti kita kategorikan apakah ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Kemudian user involved after product release. Ini biasanya juga banyak ya. Termasuk kalau Anda buka di Google Play Store ya, ini pasti ada banyak yang memberikan komentar ya terhadap game ataupun aplikasi yang kalian sudah install ya. Misalnya kayak game-game yang baru dirilis, diuji coba dalam tahapan beta, nanti akan mendapatkan masukan dari para gamers yang sudah mendownload. Misalnya dari sisi grafik, ada yang komentar tentang sisi purchase in-game dan sebagainya, itu termasuk tuh. Jadi ini bisa menjadi satu masukan bagi bagi pengembang ya, apakah ini ternyata sesuai nggak dengan kebutuhan dari para gamers atau pemakai aplikasi misalnya. Terus terang kalau download game sih kita paling suka gitu ya, tapi waktu kita komen di Play Store-nya apakah Anda sering memberikan bintang gitu ya atau sebagainya, ini penting nih. Kenapa? Karena itu termasuk juga feedback. Feedback itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah itu.
Ini kadang-kadang memang harus kita kita cluster lagi. Ya ini ya sebenarnya kalau udah online feedback ya mainnya ke citizen science juga, ke crowdsourcing ya sama ini. Kemudian kaitannya dengan user center approach. Ini pendekatan user center approach ini ya bisa fokus pada pengguna dan tugas-tugasnya ya. Misalnya Anda bisa pelajari secara langsung ya perilaku ya anthropomorphic dan attitudinal karakteristik. Ya, ini kita lihat dari perilaku user lah, perilaku user dan bagaimana dia mengerjakan tasnya juga. Ya, ini biasanya kita lihat dari observasi ya. Kemudian empirical measurement user reaction. Ya, ini Anda ngukur ya secara empiris user reaction-nya gimana, performance skenario, manual, simulation, ya, prototype are observed, record, and analyze. Ini harus kita ukur. Ini berdasarkan riset lah. Ini lebih gampang ke riset ya. Jadi user. Jadi dari hasil riset itu bisa kita buat user center approach-nya, pendekatannya. Nah, kemudian dengan interactive design, when problem are found in user testing, fix them and carry out. Ini yang paling sering. Nah, ini. Jadi yang paling gampang untuk user center approach pertama adalah memang kita fokusnya ke user dan tasnya. Kalau ini tergantung ya, ini kalau ini di riset ya. Nah, yang paling banyak dipakai adalah ini. Ya. Jadi kita akan memanggil sang develop aplikasi kalau ada masalah. Ya, when problem are found in user testing, fix them and carry out more tests. Ya. Selama aplikasi atau sistem ini berjalan, ya tidak ada masalah, maka ini tidak akan muncul. Ya, tidak akan kita lakukan. Jadi ini biasanya pas ada problem, baru kita fix, kita perbaiki, baru kita tes lagi. Nah ini biasanya yang paling banyak terjadi yang ini, interactive design. Jadi akan kita lakukan desain lagi kalau ditemukan masalah. Ya. Ini paling banyak nih kalau Anda bikin proyek sistem informasi ya, misalnya bikin aplikasi untuk perusahaan, ya pasti banyak masalah lah di sini. Saya itu menemukan juga beberapa masalah waktu saya mengelola beberapa aplikasi yang sifatnya penting di website kita ya. Ada beberapa, tapi bukan di bagian website Stemik ya, bukan ya, tapi di OJS-nya ataupun di sistem lain. Itu memang kadang-kadang kita temukan masalah. Misalnya kita nggak bisa kirim email, maka kita harus fix, perbaiki. Bagaimana sih agar bisa kirim email misalnya. Oh, saya temukan masalah misalnya kalau saya pakai handphone lain atau pakai provider lain, bisa kartu Tri bisa, pakai Excel bisa, tapi begitu Telkomsel, loadingnya lama, muter terus ya, cari di internet. Oh, ternyata memang ada masalah di provider menggunakan Telkomsel misalnya, untuk OJS ya. Akhirnya kita setting di OJS-nya adalah khusus untuk yang provider ini bisa gitu. Nah, itu ada settingannya misalnya di OJS ya. Nah, itu bagaimana kita mendesainnya. Ya, desain problem dan kita coba perbaiki. Ini paling banyak ketemu nih, nanti kalau Anda terlibat di satu software development atau waktu Anda melakukan riset di tugas akhir ya, skripsi Anda ini pasti ini ketemu. Ya. Jangan pula udah ketemu masalah, nggak selesai-selesai, udahlah ditapoin, langsung dicetak gitu. Nggak mungkin ya. Ini masalah harus diberesin ya. Nah, ini 4 aktivitas dasar dari interaction design ya, yang tadi itu discovering requirement, jadi kita harus menemukan kebutuhannya apa saja. Ya. Ini analisis kebutuhan lah ini, ya, analisis kebutuhan. Kemudian kita mendesain alternatif desainnya, ya. Kemudian prototype, ya, alternatif desain, dan kita evaluasi dan kita minta user experience dropout-nya. Bagaimana user ini menanggapi prototipe yang sudah kita buat ini.
Jadi ini 4 aktivitas dasar dari interaction design. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil contoh, kita mau bangun sebuah aplikasi smartphone gitu ya, bikin satu aplikasi sederhana, misalnya aplikasi apa ya, lebih gampang tuh, misalnya aplikasi laundry lah, laundry tapi dia pakai smartphone gitu ya. Nah, berarti kan kita harus lihat kebutuhannya untuk bangun sebuah aplikasi smartphone tuh apa. Misalnya dilihat dari kebutuhannya apa gitu. Kebutuhannya, penggunanya nanti siapa, ya kan? Berarti kalau lihat dari kebutuhannya, ya misalnya laundry-nya ini untuk laundry yang maksimal berapa kilo, ataukah laundry-nya hanya untuk baju atau untuk celana, ya. Tidak menerima laundry untuk karpet misalnya, tidak menerima laundry untuk apa nih? Misalnya bed cover ya kan, kalau bed cover kan ukuran besar ya, sedangkan Anda pakai mesin laundry yang kecil misalnya, kan berarti kan nggak bisa gitu ya. Nah ini kita selesaikan, berarti kita buat di sistem bahwa ini hanya menerima laundry hanya khusus pakaian misalnya, ya kan. Kemudian penggunanya siapa? Nanti penggunanya bisa login ya, kemudian penggunanya hanya memasukkan alamat, nomor handphone ya, dan seterusnya gitu kan. Kemudian kita buat alternatifnya untuk laundry ini misalnya. Kita buat beberapa alternatif pilihan untuk desain ya. Misalnya yang mode A, mode B, mode C gitu kan. Kemudian kita prototyping ya. Prototyping itu programnya setengah jadi ya. Jadi bisa mode A, mode B, mode C. Ya, kemudian kita evaluasi ya dari pengguna ya. Dari yang punya laundry misalnya, dia cocoknya yang mana gitu. Nah, itu ya contoh aktivitas dasar dari interaction design. Ya siapa tahu nanti dengan Anda bisa punya contoh sendiri ya. Misalnya saya mau bangun e-commerce, atau mau bangun penjualan online, atau mau bangun sebuah marketplace ya seperti OLX itu kan itu ya contoh dari marketplace ya. Tokopedia itu marketplace ya. Jadi beberapa toko itu bisa join dan jualan di dalam web Anda gitu kan. Atau mungkin yang lain gitu. Nah, tuh. Nah, jadi Anda harus bisa pertama ya kumpulin dulu kebutuhannya. Jadi kalau saya tanya nanti 4 aktivitas dasar dalam interaction design itu adalah ini, ya bagaimana Anda jelaskan ini semua. Ya dengan memberikan contoh lah ya. Nah, ini contoh simple interaction design ya. Ini simple interaction design ya untuk user centered design approach ya. Memang awalnya kita mendiscovery requirement ya. Jadi semuanya kita discovery. Nah, cuma untuk di life cycle model ini waktu kita mendesain, kita prototype itu bisa balik. Ya, ini di sini dia bisa balik nih. Nah, kalau yang di tahapan awal ini dia sebenarnya kayak waterfall ya. Jadi hanya dari discovering, design, prototype, evaluasi. Satu langkah langsung ya, itu mode waterfall. Nah, kalau ini ada yang balik. Artinya waktu kita mendiscovering requirement, waktu kita mendesain alternatif, kita bisa balik lagi ke requirement. Kemudian waktu kita mendesain alternatif, kita prototyping, kita balik lagi ke desain alternatif. Misalnya gitu. Waktu kita prototyping, kita buat di evaluating, kita bisa balik ke alternatif desain, bisa balik lagi ke recovery requirement. Jadi ini prosesnya itu bisa membentuk satu siklus, ya bolak-balik. Nah, sehingga waktu setelah dievaluasi baru masuk ke final product. Ini adalah pendekatan yang user centered design approach khusus untuk simple interaction design life cycle model. Nah, ini yang paling sederhana yang bisa kita adopsi. Jadi kalau nanti skripsi Anda mau desain tampilan untuk sistem, Anda bisa pendekatan ini. Ini metodenya bisa dipakai nih, ya model interaksi desain. Ya, ini bisa dipakai di skripsi, ya. Ya, jadi ini catatan buat kalian kalau Anda kebingungan, model ini bisa dipakai di skripsi ya untuk user centered design approach ya.
Nah, kalau mau menggunakan model Google, ini sebenarnya pakai ini. Ini sebenarnya turunan dari Agile ya. Jadi ini Google Design Sprint ya. Sprint itu sebenarnya di ini ya. Kalau di Agile itu dia masuk ke ini metode Scrum ya. Metode Scrum. Tapi kalau di Google Design Sprint ini beda ya. Dia satu metode khusus untuk life cycle model ya. Di Google Design Sprint ini ada 5 tahapan ya, di mana 5 tahapan ini akan membentuk satu siklus ya, membentuk siklus yang saling berhubungan ya. Jadi unpack itu sebenarnya dia kita mendefinisikan juga requirement. Jadi unpack itu ngambil requirement juga ya. Kemudian kita sketch, kita buat sketsanya. Kita sketsa ya. Kalau saya ya memang selalu pakai sketsa dulu. Jadi kebutuhannya kita listkan apa aja, kita tanyakan ya, kemudian kita sketsakan. Kemudian kita decide, pilih alternatifnya langsung. Kalau yang di Google dia langsung mendecide